warisan budaya di Nusantara. Oke, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan kita berdua, tentu saja dengan saya sendiri, Ajun Setiawan, dan bersama Ki Bayu Seto atau bisa dipanggil Mbah Gunung. Ya. Lama kita tidak berjumpa ini, Ki. Apa kabar, Ki? Baik, sehat selalu, Mas Arjun ya. Berapa bulan ya, Ki ya? Kita enggak? Ya sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Oke pemirsa, sekitar 2 bulan kita tidak membuat video baru lagi. Semoga kalian tidak bosen untuk mengikuti channel kita Wasiat Simba. Gini Ki Ya. Bayu, untuk topik pembahasan kita malam ini, ini adalah cerita dari kerajaan Kediri. Kediri. Oh. Nah, kalau yang saya pelajari kan kerajaan Kediri, yang saya tahu itu di era Jenggala dan Panjalu. Ya, itu kan kalau Jenggala dan Panjalu itu berarti di abad ke-7 ya, Ki ya? ke-12. Ke-12 ya, mohon maaf. 12-an. Karena sudah 1142. Kalau nggak salah. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau dari Ki Bayu ini mau menarik kesimpulan atau mau menceritakan kerajaan ini dari era atau abad keberapa? Kan ada alur historikal gitu. Ya. Ya kalau kita bicara tentang kerajaan Kediri itu kan sebenarnya itu setelah kerajaan Mataram kuno ya, Mas Arjun ya. Setelah kerajaan Mataram kuno ya. Iya. Berarti abad ke abad ini. Kalau kerajaan Mataram kuno itu kan abad ke-7. Oh, oke. Ya, sebelumnya itu ada lagi kerajaannya itu yang lebih tua dari kerajaan Mataram kuno. Itu ada kerajaan Kalingga. Ya. Berarti sekitar tahun 500-an. Tahun 500-an 90 itu di abad ke-6. Abad ke-6. Jadi kalau cerita Kediri, kerajaan Kediri itu dari kerajaan Kalingga nanti melompatnya jauh banget. Jadi yang kemarin gitu, kemarin itu kan kita bercerita tentang kerajaan Mataram kuno. Ya betul. Gitu. Mataram kuno sampai kerajaannya itu runtuh dan dipindah alihkan ke daerah timur karena ada bencana alam, Gunung Merapi meletus ini. Nah kalau kita ke sebelum Mataram kuno itu kan, sebelum Mataram kuno itu kan ada kerajaan Kalingga. Oke. Jadi kerajaan Kalingga itu kerajaan tertua di tanah Jawa ini. Kerajaan tertua di tanah Jawa. Jawa ya. Jadi berarti bentar Ki. Kalau ditolak ukur sama kerajaan Sriwijaya sama Kalingga itu hampir ya. Hampir ya. Jadi kalau menurut diruntut lagi sejarah ke belakang, ditelusuri lagi ya, itu kan antara kerajaan Keling ya, Kalingga itu sama kerajaan Sriwijaya itu hampir tahunnya itu hampir sama, Mas. Hampir sama. Jadi konon nih cerita di dalam babat ya, dalam babat ini, dalam perluasan kekuasaan ya. Jadi ini kan kerajaan Keling ini kan sebenarnya dari India Barat, India bagian barat. Yang Kalingga ini ya, yang Kalingga itu kan sebutan di tanah Jawa. Oke, kalau terus kalau yang di India itu kan sebutannya Keling.
Oh, sebutannya Keling. Jadi memang di India dulu itu, di India bagian barat itu ada kerajaan yang namanya Kerajaan Keling. Nah, kerajaan-kerajaan ini di India itu terjadi peperangan. Dulu ada yang masyhur itu di India itu namanya Raja Asoka. Jadi Raja Agung Asoka itu pernah menggempur Kerajaan Keling. Berarti invasi ke tanah Jawa dong? Jadi belum. Jadi karena ada peperangan ini akhirnya kan kalah. Keling ini. Oke. Akhirnya kan melarikan diri. Oh ya. Pelarian itu ada yang ke Sriwijaya, ada yang ke tanah Jawa. Berarti ini kerajaan yang bisa disebut di era saat ini Kediri. Itu berarti pelarian Kerajaan Keling yang ada di India. Bukan juga. Bukan. Jadi Kerajaan Kediri ini itu kan ada di era kerajaan ini, Raja Empu Sendok. Oh, Empu Sendok. Raja Empu Sendok. Jadi Empu Sendok itu kan nanti gelarnya Raja Isyana. Jadi nanti ada Panjalu dan sebagainya, Gala dan sebagainya. Jadi ini masih jauh sebenarnya, Mas. Oke. Masih jauh. Jadi Kerajaan Keling ini kemudian ada di tanah Jawa, terus yang pelarian yang di daerah Sumatera sana itu kerajaannya Sriwijaya. Jadi ini tahun Masainya hampir sama, abad ke-6. Abad ke-6 Mas. Jadi tahun sekitar 600-an. 500-an, 600 itu sekitar. Oke. Jadi untuk Raja Keling ini sendiri itu kan setelah ini menurut berita lo ya, menurut berita dari sejarah lo, Mas Arjun ya, data-data yang di kerajaan di Jawa ini kan minim sekali. Yes, betul ya. Jadi banyak cerita-cerita itu yang malah yang komplit itu di negara Cina. Oh, negara Cina malah? Iya, negara Cina. Jadi kekaisaran Cina. Kalau ditarik sejarah, kok bisa sih malah kerajaan Cina yang mempunyai cerita historikal yang mungkin itu yang aslinya? Ya. Jadi dulu kerajaan Cina itu kan kekaisaran yang sangat besar sekali. Yes. Jadi orang-orangnya itu sudah pandai menulis, pandai sastra dan sebagainya itu, sampai diacungi seluruh dunia itu, mengelilingi dunia. Jadi apa-apa itu ditulis buat catatan sejarah. Termasuk salah satunya yang ada berita bahwa di tanah Jawa ini ada kerajaan baru Keling meluncur. Mencatat apa benar, ternyata catatan sejarah itu yang ada itu komplit mah ada di Cina. Jadi kita ketinggalan sejarah yang tertulis itu hanya sebagian aja. Nah, butuh komplitannya itu sebenarnya ada di buku museum kekaisaran Cina. Gitu. Makanya kan sekarang itu banyak orang yang studi banding, ahli sejarah itu ke negara sana Cina gitu. Lihat perpustakaan sana tentang negara tanah Jawa itu seperti apa tuh dulu, keadaannya seperti apa tuh. Nah itu banyak cerita bahwa kerajaan Keling itu dulu adalah kerajaan yang subur, makmur, gitu. Terus punya hasil-hasil bumi yang melimpah, hasil tambang itu seperti apa ya, hasil-hasil dari kerajaan Keling itu ada cula badak, ada emas, ada perak dan sebagainya. Kalau di logika di daerah tersebut ya Ki ya, langka ya ibaratnya. Ya langka. Dari menurut peta sejarah itu, sejarah itu ada yang mengatakan bahwa kerajaan Keling itu ada di daerah Pekalongan, ada di daerah Jepara, ada di daerah Blora. Kalau yang asli
yang asli menurut berita sejarah juga ini, yang tertulis itu dari Huining. Huining itu seorang pendeta dari Cina. Itu mengatakan bahwa dulu ada kerajaan yang letaknya itu dekat gunung yang mengeluarkan garam di daerah Biduk. Nah sekarang jadi Biduk, berarti itu di daerah sekitar pantai utara, daerah Pati. Jadi dari sumber-sumber itu, ternyata daerah sini. Tapi sejarah itu kan macam-macam mengartikannya. Apa hanya itu saja patokannya kan gitu kan. Nah ternyata ada prasasti-prasasti yang mengatakan ada prasasti Tokmas. Tokmas itu ada di lereng Merapi Merbabu. Yang di sana itu menceritakan tentang ini itu dan menggambarkan ada kendi-kendi, ada apa untuk upacara adat Hindu itu. Itu di prasasti Tokmas itu yang menceritakan tentang kesucian airnya sangat jernih seperti air sungai Gangga di India. Artinya kan bahwa Kalingga ini dulu memang peradabannya dari India. Dari India. Keling terus disebut sama orang Jawa Kalingga. Oke, cukup menarik sih. Kalau orang Cina menyebutnya Huling. Kalau orang Cina Huling. Iya. Para Cina itu menyebutnya Huling. Berarti tergantung apa ya? Diksi pengucapannya itu. Ya. Mungkin orang China sana mau apa ya? K gitu. K itu jadi H gitu ya. Saya nggak tahu itu jadi Huling. Sampai kekasaran Cina pun mengatakan ada kerajaan Huling. Itu. Berarti kerajaan Keling ini sekitar abad ke-6. Ya. Terus kalau kita, nah ini mitos ini sampai sekarang masih dipegang teguh mitos masih diyakini teguh. Mungkin ini langsung melompat jauh ya ke era abad ke-12 mungkin. Yaitu kutukan ini Ratu Sima. Jadi kalau Ratu Sima itu di abad keberapa ya? Ya masih di abad ke-7 itu 6, 7. Iya toh. Maaf bisa ternyata. Jauh itu. Ya, dengan kerajaan Kediri yang sekarang itu, yang di zaman Majapahit sebelum Majapahit. Jauh. Jadi kalau cerita tentang tadi mitos itu ya, mitos tentang bahwa ini ada seorang raja yang mengutuk gitu kan. Yes. Yaitu kalau nggak salah itu masih di abad ini, Mas Arjun, pada tahun 640-an Masehi. Ya. Berarti ya di abad ke-7 ya. Ya 640 Masehi itu di masa kerajaan ini Raja Keling itu Kalingga itu Kartika Kartikaya Singa itu kan punya istri yang namanya Sima ya. Ini sedikit cerita cerita bahwa Prabu Kartikaya Singa ini adalah orang yang dengan agama itu sangat patuh sekali. Jadi istilahnya ya model-model kalau sekarang itu orang yang tertib ibadah. Gitu. Ya model kalau orang Islam ya orang ulama atau ya. Dia sampai menekuni kitab sucinya. Jadi peradaban di waktu di zaman kerajaan Kalingga itu Keling itu kan antara agama Hindu dan Buddha itu sudah ada. Jadi sudah berdampingan.
sudah berdampingan, nggak ada kerusuhan zaman itu. Nah, cerita tentang mitos ini kan ada cerita bahwa negara Bawan atau kerajaan Bawan dari kerajaan Keling ini mengundang Raja Kartikasinga ini untuk datang ke negaranya, ke kerajaan yang ada di daerah Kedi itu atau daerah Kedri. Nah, itu Kedri atau Kedi sebutannya waktu itu. Jadi waktu itu sebutannya belum ada Kediri. Kedri. Nah, ternyata undangan itu diterima, kemudian berangkatlah Raja Kartikasinga. Ternyata sampai sana ternyata dibunuh. Ya. Nah, dalam pembunuhan ini kan sebelum meninggal itu kan mengutuk bahwa anak keturunan Raja Kedi ini nanti akan punah. Terus ada lagi kutukannya bahwa kalau ada pejabat yang tidak suci sampai menginjakkan kaki ke daerah Kedri, maka dia akan lengser. Maksudnya lengser itu jangan sampai nanti ada pejabat yang Kedri itu nanti dibunuh, karena waktu dulu itu sudah kejadian seperti itu. Daerah Kedri itu disebut daerah angker. Itu daerah angker karena berani membunuh. Iya. Entah itu orang yang mempunyai tahta ya. Iya. Makanya wanti-wanti ojo nganti pejabat itu nanti datang ke situ, nanti tidak terbunuh atau malah dikatakan lengser, hilang jabatannya. Contohnya yaitu Raja Kartikasinga, suami dari Ratu Sima. Ya. Terus dikaitkan untuk sekarang, setiap pejabat negara yang datang ke Kediri atau presiden, itu kan beritanya kayak gitu bakalan lengser. Dan mitos itu dipercaya sampai sekarang. Gitu. Dan kalau menurut Kisugi itu bagaimana mitos seperti itu? Ya, kalau kita bicara mitos itu kan artinya ada sesuatu cerita, latar belakang. Gitu. Itu bisa dipercaya, bisa enggak. Gitu. Kalau percaya ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau enggak percaya, kenyataannya ada gitu. Itu terbukti dari misalkan gitu, dari beberapa tulisan-tulisan itu bahwa beberapa presiden Indonesia ini yang pernah menginjakkan kaki di daerah Kediri enggak selang lama lengser. Iya. Gitu. Seperti misalkan Pak Karno. Gitu. Terus Gus Dur ya. Gitu. Terus Pak Harto. Terus apa lagi? SBY itu menurut saya enggak sih. Enggak ya. Pak SBY enggak. Jadi Pak SBY itu yang menggugurkan mitos itu sama Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi berarti enggak pernah. Jadi enggak terjadi. Gitu. Nah, ini makanya ini dikembalikan ke masyarakat. Gitu. Ke keyakinan mereka masing-masing. Percaya atau tidak itu ya monggo kan gitu. Monggo ya. Kembali ke persepsi kalian masing-masing pemirsa. Kita tidak bisa bahwa ini adalah kutukan yang nyata. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan kayak gitu karena itu termasuk mitos atau emang itu ada dan benar terjadi. Itu kembali ke persepsi kita masing-masing.
tapi bisa jadi iya loh. Oh, Bisa jadi, bisa jadi ya? Iya. oh oke. Kayaknya gini, kalau orang itu, kalau misalkan ada seseorang mengutuk atau mengucap sesuatu yang sangat ngeri ya, sakral itu ya, fatal itu, ya. artinya dia itu sangat jengkel, sangat benci sekali atau sangat dendam sekali. Karena ucapan tersebut ketika dendam atau kita merasa jengkel, karena hati pun mengucapkan. Iya. Apalagi yang mengucapkan itu orang yang ditipu. Oke. Diajak makan-makan, ternyata di sana cuma mau dibunuh, ditikam. Yes. Padahal Artinya ada kata-kata terakhir mungkin itu. iya, iya Ki. Tak ipat-ipat tuh, tak kutuk itu bisa jadi loh itu. Bisa jadi. Itu. Karena pada momen siapa tadi? Kartika. Kartika Singa. Nah, Kartika Singa itu termasuk dibohongin sama Raja si Kedri ini. Iya, iya dibohongin. Ini secara gampangnya ya pemirsa, suruh ke istana untuk berbincang, makan tentang perdamaian, tentang kesejahteraan, malah dibunuh. Itu. Mungkin dari detik-detik nafas terakhirnya mengucap seperti itu. Ya, ada ucapan yang dilontarkan. Jadi sangat, ya mungkin orang zaman dulu kan gemar puasa, gemar tirakat, jadi ucapannya kan berbisa. Bisa jadi loh. Sakti. Kita bahasa gampangnya. Iya. Mungkin ya. Kemungkinan. Iya, ya, kita bicara kemungkinan ya. Beranalisa sendiri kan boleh ya. Iya. Oke. Gitu. Atau pemirsa mempunyai analisa sendiri juga boleh. Boleh ya, boleh. Silahkan tulis di kolom komentar kalau mempunyai analisa sendiri atau malah cerita versi kalian sendiri dalam perjalanan kerajaan Kalingga. Iya. Yang sekarang bisa disebut Kediri. Bukan ya, bukan Keling jadi Kalingga gitu ya. Keling jadi Kalingga. Kalau yang Kedri itu jadi Kediri. Kalau yang zaman sekarang. Oh, yang zaman. Karena masuk di wilayah waktu itu masuk wilayah Kediri sekarang ini. Nek dulu belum ada Kedirinya. Masih Kedri atau Kedri itu. Kedri atau Kedri. Itu dari salah satu kerajaan bawahan kerajaan Kalingga. Di kerajaan Kalingga itu kan punya kerajaan bawahan itu jumlahnya sekitar 28 kerajaan kecil di Pulau Jawa. Itu termasuk ya di daerah barat itu, Sunda, daerah Pekalongan, daerah Kedu, daerah Malang, Surabaya, semua ada di bawah kerajaan Keling ini. Iya. Makanya terus berita itu kan masuk sampai di negeri Cina. Makanya Kaisar Cina mengutus sastrawannya untuk menulis apa benar Jawa itu ada, untuk menelusuri. Iya, apa benar itu ceritanya gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu saja. Iya, oke. Ini aslinya masih ada cerita lanjutannya, yaitu tentang Ratu Sima juga ya Ki ya. Iya. Tapi ini next part 2 video lanjutan ini. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini saya dan Ki Bayu cukup sampai di sini dulu. Bila ada salah kata mohon maaf dalam saya menyampaikan ataupun Ki Bayu menyampaikan sebuah cerita tersebut. Kalau kalian mempunyai cerita atau versi kalian sendiri atau yang kalian ketahui, boleh ditulis di kolom komentar. Kita akan membacanya dan kita akan mempelajarinya. Oke? Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka video ini. Di akhir kata, see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Ya.